Manusiawa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Magnolina dalam acara Sarasehan dan diskusi santai mengenal SMK Ma'arif Edu 1 Wangon. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'arif Edu 1 Wangon, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Ma'arif Edu 1 Wangon, Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMK Ma'arif Edu 1 Wangon, dan tak lupa siswa dan siswi SMK Ma'arif Edu 1 Wangon serta teman-teman online yang sedang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan diskusi kembali yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat hebat ya. Ada Bapak Ali Sobirin SPD ya Pak. Diskusi pada pagi hari ini dengan tema mengupas tuntas kurikulum SMK Ma'arif Edu 1 Wangon. Dengan narasumber kita yang sangat hebat, ada dua narasumber. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Rianti Susilo Ningtyas SPD. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Ratna Lestari SPD. Sebelum kita memulai acara diskusi pada pagi hari ini, marilah acara diskusi pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Nama Bapak Muhammad Ali Sobirin SPD, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, iman, Islam, ihsan, dan alhamdulillah masih bisa mengikuti acara diskusi santai Sarasehan yang pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Wangon yang nanti akan disampaikan oleh beliau Waka Kurikulum langsung dan ditemani dengan stafnya, staf utama Bu Ratna. Nah, nanti saya harapkan teman-teman yang ada di sini bisa menyiapkan pemikiran ya, di save, terus kemudian kalau ada yang ditanyakan, perlu ditanyakan, silahkan bertanya kepada langsung narasumber pertama maupun narasumber yang kedua, karena bahasan pada kesempatan hari ini kita akan kupas tuntas tentang kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Wangon yang mungkin setiap sekolah semuanya pastinya mempunyai sebuah kurikulum yang akan diterapkan di sekolah, tapi tidak setiap siswa atau wali siswa atau orang-orang di sana tahu kurikulum yang ada di dalam sekolah. Mari kita kupas tuntas bersama-sama dengan beliau Ibu Susilo Rianti Ningtyas. Beri aplaus kepada Bu Tias, tepuk tangan bersama-sama. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat? Oke, baiklah. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali ya untuk sesi Sarasehan question and answer seputar kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Ini merupakan kali kesempatan kedua setelah kemarin launching pertama Sarasehan kita mengenai mengupas habis tentang farmasi. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk diri saya pribadi dan nanti dengan staf satu kurikulum dengan Ibu Ratna Lestari, kita akan mencoba memaparkan kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Oke, baiklah, untuk mengenal lebih dalam ya, walaupun mungkin semua sudah saling kenal, tapi untuk lebih jelasnya nama Ibu itu Rianti Susilo Ningtyas, alamat Kelapa Gading Kulon, Raja Pandeng, RT 2 RW 1,
Kemudian nomor HP sudah tertera ya, 0821 344 09 555. Kebetulan untuk mapel yang Ibu ampu itu bahasa Inggris kelas 11 TKRO dan 12 semua. Bisa dilihat bersama pertanyaan yang pertama dari saya itu, mengapa memilih bersekolah di SMK bukan SMA? Kira-kira anak-anak semuanya apakah sudah mempersiapkan diri ketika memilih di SMK, kenapa tidak di SMA? Kira-kira ada tidak yang mempunyai alasan kenapakah diri saya ini bersekolah di sekolah menengah kejuruan, kenapa saya tidak di SMA? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba salah satu saja tunjuk tangannya. Kenapa bersekolah di SMK? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fariana dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan menjawab mengapa memilih bersekolah di SMK bukan di SMA. Karena di SMK itu lebih ditekankan dalam kepraktikan, jadi sehingga dalam terjun di dunia kerja itu bisa langsung mempraktikkan apa yang diajarkan di SMK. Sedangkan di SMA itu lebih ditekankan pada teori, dan kalau di SMK itu bisa kuliah sambil kerja, sedangkan di SMA itu lebih ditekankan kuliah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Terima kasih. Oke, baiklah, bagus sekali ya jawabannya, bahwa di SMK itu lebih cenderung mempersiapkan siswa-siswinya itu untuk bisa langsung masuk ke dunia kerja tanpa harus mengabaikan tingkat lanjut pendidikannya begitu. Jadi bisa sekolah sambil kerja atau kerja sambil sekolah, tergantung waktu yang bisa mengatur adalah diri masing-masing begitu. Kita lihat untuk tujuan pendidikan SMK ya, seperti yang tadi sudah disampaikan jawaban dari salah satu teman kita. Untuk pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu bidang keahlian atau pekerjaan. Nantinya akan menghasilkan output atau lulusan siap pakai di dunia industri maupun berwirausaha. Begitu ya. Itu tujuan secara umum dari sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua adalah sasaran pendidikan kejuruan. Yang tadi sudah disampaikan itu masuk dalam salah satu sasaran pendidikan kejuruan. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Yang kedua, didasarkan pada demand driven, kebutuhan dunia kerja, fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Itu adalah sasaran pendidikan kejuruan. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke kurikulum pembelajaran di SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Ini menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 revisi. Jadi di SMK Ma'arif NU 1 Wangon itu pembelajaran kurikulum 2013 revisi, di mana untuk memperkuat atau menciptakan lulusan atau mutu lulusan yang siap kerja, dari kami atau dari sekolah SMK Ma'arif NU 1 Wangon itu mempersiapkan beberapa lanjut ya, program penguatan program mutu lulusan ini dirancangkan untuk mendukung daripada kurikulum yang ada di SMK Ma'arif NU 1 Wangon, dengan tujuan itu adalah peningkatan mutu lulusan. Mungkin untuk adik-adik semua yang ini kelas 10-nya ada, iya, kelas 10 untuk penguatan karakter keagamaan kita mencoba untuk semua jurusan, tapi yang baru diuji cobakan di tahun ajaran 2020-2021 itu baru di farmasi dan TKRO ya. Nanti semuanya akan
ke seluruh jurusan, karena ini baru diuji cobakan untuk yang penguatan karakter keagamaan, yang nantinya harapannya dengan program ini itu anak-anakku semuanya itu sudah dibekali dengan ilmu keagamaan yang kuat dan mantap serta berahlus sunnah wal jamaah begitu. Untuk penguatan karakter keagamaan itu sendiri nantinya akan dipersiapkan sertifikat bahwa anak-anak semuanya itu sudah mengikuti penguatan karakter keagamaan yang isi atau kriteria ketuntasannya itu sudah diatur oleh tim program karakter penguatan keagamaan, khususnya adalah guru mapel PAI dan semua elemen mata pelajaran yang berkaitan dengan agama. Kemudian untuk penguatan kompetensi bahasa Inggris dan bahasa Arab, ini kita juga membekali siswa-siswa kita agar nantinya tujuan utamanya adalah produk daripada lulusan SMK Ma'arif NU 1 Wangon itu sudah mahir untuk berbahasa asing begitu ya. Ini dibuktikan juga dengan kemarin pertama kali program TWIC atau bantuan dari pemerintah, kita sudah mulai mencoba itu dan alhamdulillah ada sekitar 34 teman kita yang berhasil mengikuti TWIC, tinggal nanti nunggu pengumumannya. Kemudian untuk penguatan kemampuan dasar komputer ini sedang berjalan ya. Ini semua program itu diawali di tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya kita terus berevaluasi diri sehingga nanti bisa menciptakan lulusan-lulusan yang sangat kompeten di bidangnya. Masuk ke poin 5 berkaitan dengan program dan paket keahlian yang ada di SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Tentunya anak-anak semuanya sudah mengetahui jurusan apa saja yang kita miliki. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Kita ada 5 kelas untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian untuk jurusan yang kedua ada OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Kita juga ada 5 kelas. Kemudian farmasi klinis ada 3 kelas. Teknik kendaraan ringan otomotif kita ada 4 kelas. Jadi jumlah semua kelas yang kita miliki adalah 17 kelas. Berikutnya adalah waktu dan tempat pembelajaran. Ini apabila kita pembelajaran berlangsung secara normal. Seperti yang kita ketahui, kalau saat ini pembelajaran jarak jauh itu adalah kebiasaan new normal ya. Jadi ini kita bicara sebelum ada wabah COVID. Untuk waktu 1 jam pembelajaran itu 45 menit dimulai dari pukul 7 untuk jam pertamanya sampai dengan jam keempat itu berakhir di 09.55 menit. Kemudian jeda istirahat dan masuk kembali itu jam ke-56 di jam 10 lebih 10 sampai dengan jam 10.55 menit. Istirahat kedua masuk lagi jam 12.10 sampai dengan jam ke-11 jam terakhir. Kemudian untuk tempat pembelajaran kita memiliki ruang kelas 17 yang aktif. Pada kenyataannya kita sudah memiliki sekitar 22 kelas. Kemudian untuk ruang praktek bengkel TKRO adalah 1 dan ini saat praktek wajib menggunakan wearpack ya. Kemudian lab farmasi ada 1, lab AKL 1 dan lab OTKP 1. Kemudian ada tambahan juga untuk ruang simulasi digital atau gambar teknik juga ada 1 lab dan ruang perpustakaan. Itu adalah tempat-tempat yang kita punya untuk pembelajaran yang sifatnya berada di dalam ruangan. Nah, untuk struktur kurikulum itu sendiri bisa anak-anak semua lihat. Yang tadinya tidak tahu, taunya hanya dari jadwal pelajaran yang diterima ya. Lah ini sekarang bisa dilihat mapel-mapel yang ada. Ini Ibu sampaikan untuk normatif dan adaptif itu pendidikan agama dan budi pekerti kelas 10, 11, 12 masing-masing itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10, 11, 12 masing-masing 2 jam. Bahasa Indonesia ini grade jamnya semakin tingkatnya tinggi, semakin sedikit untuk jumlah jamnya.
di kelas 10 4, kelas 11 3, kelas 12 2. Kemudian matematika masing-masing tingkat 4 jam. Sejarah Indonesia hanya ada di kelas 10 3 jam. Bahasa Inggris untuk kelas 10 11 3 jam, kelas 12 4 jam. Seni budaya juga hanya ada di kelas 10 saja 3 jam. Pendidikan jasmani dan olahraga di kelas 10 11 masing-masing 2 jam. Bahasa Jawa untuk kelas 10 2 jam, kelas 11 1 jam. Kemudian ke-NU-an masing-masing tingkat 1 jam. Fisika kimia ini untuk jurusan farmasi dan teknik kendaraan ringan ya, hanya ada di kelas 10 3 jam. Kalau untuk jurusan akuntansi dan OTKP itu ada IPA di sana ya. Kemudian simulasi digital semua tingkat ini ada di kelas 10 3 jam. Jadi jumlah keseluruhan untuk normatif adaptif yang anak-anak semua harus tempuh di kelas 10 itu jumlahnya 37. Sedangkan di kelas 11 19 dan di kelas 12-nya 16. Itu khusus untuk adaptif normatifnya. Kemudian untuk jam produktif ini yang menjadi mutlak harus anak-anak kuasai ya. Kalau tadi adaptif normatif bukan mengabaikan mapel tersebut, tapi itu sebagai pendukung dari mapel produktif. Jadi tidak boleh untuk diabaikan di salah satunya, semuanya saling berkaitan. Untuk mapel produktif itu sendiri nanti di kelas 10 akan mendapatkan 13 jam dan ditempuh dalam waktu 1 hari. Kemudian kelas 11-nya itu 31 jam dan di kelas 12 32 jam. Untuk penilaian di SMK Ma'arif NU Satuwangun itu mencakup tugas yang pertama. Kalau kemarin rajin mengerjakan tugas, masuk ke psikologi juga rajin ya, sehingga tugasnya semua sudah terselesaikan, saya rasa tidak ada masalah terkait dengan nilai tugas. Kemudian ulangan harian, PTS, PAS maupun PAT. Terus untuk kelas 12-nya nanti ada ujian sekolah, ujian praktek dan nilai akhir atau uji sertifikasi kompetensi atau dari budi. Kemudian ujian nasional untuk yang tahun kemarin dan tahun sekarang itu sudah tidak ada ujian nasional. Kita tunggu informasi yang selanjutnya akan ada ujian AKM atau UPKD ya, tapi kita masih terus mengikuti perkembangan. Kemudian batas SKM ya, standar kompetensi minimal, kamu juga harus mengetahui grade masing-masing mata pelajaran itu nilai batas rendahnya itu berapa. Kemudian remedial dan pengayaan, reward untuk siswa yang juara 1, les, tryout, istighosah kelas 12, kemudian hafalan, kemudian pembiasaan hafalan surat pendek, pembiasaan sholat duha, yasin, tahlil setiap Jumat pagi. Nah ini untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelas ya. Di luar kelas dalam arti bukan di teras-teras ruangan, bisa belajar di sana nggak apa-apa. Bergantung nanti bapak ibu gurunya menghendakinya kamu belajar di lingkungan mana, silahkan, nggak masalah ya. Sejauh itu ada manfaatnya. Tapi yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran di luar kelas di sini itu yang pertama, di kelas 10 kamu bisa belajar di industri-industri atau ini yang dinamakan dengan kunjungan industri. Kemudian yang di kelas 11-nya ada KL atau praktek kerja lapangan. Prakrin ini dilaksanakan selama 6 bulan, tapi untuk tahun yang sekarang ada perubahan ya Pak, kurang lebih banyaklah untuk PKL karena kita juga yang tahun sekarang menyesuaikan dengan kondisi ya. Nanti untuk praktek dalam kenyataannya itu mau 3 bulan, 5 bulan, apa 6 bulan kita melihat situasi begitu. Nah ini yang harus dibicarakan lebih lanjut berkait dengan kurikulum yang ada di SMK Ma'arif NU Satuwangun. Untuk kelas industri
untuk kelas industri itu sendiri, kalau dari SMK Ma'arif NU Satuwangon, kita sedang mencoba untuk terus membangun hubungan komunikasi yang intens dengan pihak industri, khususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Kita sedang mencoba untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan pemenerja abadi. Ini khususnya adalah Mitsubishi ya. Jadi nanti harapan kami ke depan, selain bekerja sama untuk anak-anak PKL, kemudian magang guru, ini juga bisa terbentuk yang sedang kita konsep adalah kelas industri. Jadi nanti anak-anak yang bisa mengikuti seleksi untuk siswa industri itu diharapkan bisa langsung siap kerja sesuai dengan standar dari Mitsubishi, butuhnya itu seperti apa, begitu ya. Lah di sini kita itu juga harus menyesuaikan kurikulum dan materi kolaborasi antara KTSP yang kita punya dengan kebutuhan DUDI. Khususnya kalau kita sedang bicara dengan pemenerja abadi, berarti nanti kolaborasi KTSP-nya dengan DUDI Mitsubishi, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kita juga akan terus mencoba untuk kelas industri, baik itu di jurusan akuntansi, OTKP, dan farmasi. Kita doakan ya, semoga SMK di tahun mendatang, tapi tidak terlalu jauh lah jeda waktunya, bisa saja di tahun ini atau nanti di 2021 atau 2022, begitu. Ini untuk pembagian jam pelajaran, anak-anak semuanya sudah mengetahui karena sudah dibagi jadwalnya ya. Kalau jam normal itu 45 menit, situasi yang sekarang untuk COVID itu 20 menit per jamnya. Lah ini pembiasaan kegiatan belajar mengajar yang perlu anak-anak semuanya tahu bahwa kurikulum SMK Ma'arif NU Satuwangon itu yang pertama siswa masuk ke kelas itu sebelum jam 7. Jadi jam 7 semuanya sudah harus berada di sekolah ya. Lah terus setelah itu nanti ketua memimpin di kelas berdoa bersama. 15 menit pertama adalah pembiasaan atau literasi terkait dengan membaca sholawat nariyah, tahlil, tadarus, asma'ul husna, dan ini dijadwalkan oleh dari kesiswaan nanti untuk pengaturannya dan pendampingannya. Selain Bapak Ibu jam pertama juga nanti akan didampingi oleh OSIS secara bergilir ya. Kemudian yang berikutnya, ketika masuk pagi itu guru mengecek kebersihan, kelengkapan atribut, jilbab, seragam, kerapian rambut. Jika ada yang tidak sesuai, siswa yang bersangkutan itu harus diinstruksikan menuju ke ruang BK untuk mengambil izin masuk serta dipoin sesuai dengan pelanggarannya. Kalau tidak ke ruang BK berarti di stopnya itu di guru piket bagian depan. Setelah selesai KBM, semuanya itu dipimpin secara bergantian untuk membacakan surat Al-Asr ya. Jadi nanti di jam terakhir Bapak Ibu guru yang terakhir menunggui sampai anak-anak pulang dan bersalaman dengan tertib dengan Bapak Ibu guru. Dan sebelum pulang diingat-ingat bahwa petugas piket wajib melaksanakan kebersihan ruangan dan memastikan sarana prasarana ruang kelas dalam keadaan non-aktif. Contohnya kipas angin itu dimatikan dulu, jadi nggak berangin-angin sampai keesokan harinya ya. Nanti bangku kursinya ikut masuk angin. Itu untuk pembiasaan KBM. Kemudian ini kriteria kenaikan kelas yang anak-anak semuanya itu juga harus tahu bahwa untuk naik kelas itu harus memiliki nilai sikap minimal baik. Ini yang paling penting, nilai sikap minimal baik. Kemarin yang tidak masuk psikologi itu nilai sikapnya seperti apa ya? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Ratna ya berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan psikologi ya. Jadi kalau nggak rajin ya nilai sikapnya sudah bisa ditentukan kurang dari baik. Untuk nilai yang tidak KKM itu maksimalnya hanya 3 selama semester ganjil dan genap. Sisa poin yang dimiliki minimal 25. Itu adalah kriteria kenaikan kelas. Lah
Ini adalah contoh ya dari keseluruhan itu semuanya berkait dengan kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Kita juga Bapak Ibu gurunya itu tidak hanya anak-anak yang magang di industri maupun di instansi, untuk membekali anak-anak semuanya supaya menjadi lulusan yang sangat kompeten di bidangnya. Kami juga Bapak Ibu gurunya ada pelatihan magang di industri atau di masing-masing jurusannya. Ini untuk magang di BRI, untuk Bapak Ibu guru, ibu-ibu guru akuntansi ya, itu bisa dilihat gambarnya yang sangat cantik, cantik sekali. Nah itu dia, nanti untuk yang jurusan akuntansi semuanya harus bisa menghitung nominal yang nggak tahu berapa M tapi uangnya nggak ada ya, angka-angka saja yang akan dihitung sehingga nanti semuanya bisa ahli, mahir untuk teknis penghitungan, kas kecil dan lain sebagainya. Nah ini untuk magang guru OTKP, nih bisa dilihat ibu-ibu gurunya. Bisa dilihat ya, ya. Nah ini untuk teknik kendaraan ringan otomotif, ini dengan Bumenreja Abadi, ini khususnya dengan Mitsubishi. Ini MOU kita sudah berjalan, besok juga akan dilaksanakan PKL di sana. Ini seperti ini bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu juga semuanya belajar sehingga nanti kamu juga memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Jadi jangan khawatir ketika sekolah di SMK Ma'arif NU 1 Wangon, insya Allah kita bekali dengan yang semua butuhkan berkait dengan dunia kerja. Ini ya untuk, lah ini kita yang farmasi ya, teaching factory farmasi, ini gambarnya ada. Kemarin juga sudah dikupas habis mengenai masalah farmasi. Harapannya ke depan semuanya bisa lebih baik dan produk yang dihasilkan itu lebih dari yang sekarang. Ini untuk farmasi, ini bengkel TKRO, ini anak-anaknya yang juga harus memiliki kesiapan dan budaya kerja industri. Nantinya semua anak-anak SMK Ma'arif NU 1 Wangon itu juga harus memiliki budaya kerja yang tinggi. Ini untuk penguatan keagamaan, penguatan bahasa, kemudian penguatan komputer. Gambarnya anak-anak semuanya bisa dilihat ya. Nah ini untuk pembelajaran di era normal seperti sekarang ini berdasarkan surat keputusan bersama. Itu seperti itu, bahwa menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik itu yang paling utama. Untuk aturan mengenai protokol kesehatan, anak-anak sudah setiap hari ya disosialisasikan menggunakan masker, cuci tangan, dan apalagi menjaga jarak. Ya ini tidak perlu Ibu sampaikan secara detail karena semuanya setiap hari sudah kita laksanakan. Dan ini untuk model pembelajaran daring yang kita lakukan adalah lewat grup WA kelas sebagai bahan koordinasi dan komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa maupun orang tua. Dan pembelajaran daring kita saat ini menggunakan psikologi ya. Untuk buku paket perpustakaan kita sedang mencoba mengaktifkan web online-nya sehingga nanti anak-anak bisa meminjam buku secara online. Begitu, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Intinya sebagai generasi muda, isilah masa mudamu itu dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi jangan khawatir ketika anak-anak semuanya dan orang tua sudah mempercayakan anaknya bersekolah di SMK Ma'arif NU 1 Wangon. Insya Allah kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk semuanya itu bisa menjadi anak-anak generasi muda yang berbakat, berprestasi, dan beragama baik. Begitu ya. Ini ada kata bijak, silahkan diresapi maknanya itu bagaimana.
Jadi nanti yang baik bisa diserap, yang tidak baik bisa ditinggalkan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya kami sampaikan sampai dengan sejauh ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Monggo bila ada pertanyaan atau saran seputar kurikulum SMK Ma'arif NU Satuwangon. Wow, kalau kita lihat ya, ternyata luar biasa sekali ya. Ketika kita masuk di SMK Ma'arif NU Satuwangon ini seperti membeli benda tapi dengan paket komplit Bu ya. Jadi ada umumnya juga, ada keagamaannya juga, karakter penguatan keagamaannya juga dapat, komputernya dapat, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali nih. Tepuk tangan buat Bu Tias. Oke, dalam benak kalian semua yang ada di sini ya, adik-adik semuanya, saya yakin pasti ada yang sudah kebelet nih mau bertanya, akan tapi ditunda terlebih dahulu. Kita lihat atau dengarkan pemaparan sebentar. Cukup berapa menit Bu? 10 menit ya, 10 menit atau ya sebentar dari ini juga seperti paket komplit antara Bu Tia sama Bu Ratna. Nah, bagaikan mie dengan telur ya, harus ya saling melengkapi karena ini staf utamanya ya. Mari kita sambut pemaparan Ibu Ratna Lestari dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Terima kasih sekali lagi ke Pak Ali, Bu Cindy. Di sini saya kembali lagi diajak untuk syuting YouTube di SMK Manusama Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share ya. Dan tekan tombol loncengnya. Ting. Kalau kemarin perlu perkenalan lagi nih Pak Ali, Biar semuanya tahu. oh iya. Kalau kemarin kan pembahasannya tentang formasi. Alhamdulillah kali ini saya Ibu Ratna Lestari SPD diajak lagi untuk bertemu dengan teman-teman online maupun offline. Tadi katanya Bu Cindy teman-teman online ya, untuk kembali bertemu dengan teman-teman online dan offline dalam acara Q&A tentang kurikulum. Kalau dalam kondisi kayak gini ini kurikulum mumet loh Pak. Ya. Dimana di awal kita udah buat kurikulum yang seperti ibaratnya sudah disesuaikan seperti kegiatan normal, ternyata ada pandemi dan anak-anak ternyata harus pembelajaran online. Iya. Jadi kurikulum itu Harus juga berputar otak ya. oh benar, memutar otaknya. Jadi kurikulum itu harus Berarti menyesuaikan. orang-orang yang luar biasa yang ada di kurikulum ini berarti ya. Jelas. Sombong dikit boleh lah ya, dikit ya. Tapi Pak Ali, Bu Cindy, justru di masa pandemi ini bukan malah menurunkan kita sebagai pendidik malah semakin turun, tapi justru ini kita buka kembali pemikiran kita kalau ternyata justru pandemi ini justru momentum bagi kita, terutama bagi dunia pendidikan, untuk mentransformasikan di mana hal-hal yang besar dan mendasar. Kalau dulu kan pembelajaran lebih ke padat sama konten, padat dengan kontennya gitu Pak. Tapi karena ini PJJ, justru kita lebih ke padat literasi dan numerisasi. Jadi anak-anak diminta lebih untuk rajin membaca. Iya. Jadi gurunya punya banyak waktu untuk belajar lagi ya. Iya, jadi belajar itu gak hanya anaknya, gurunya juga harus belajar dan mengasah otaknya juga bagaimana memberikan proses pembelajaran karena online, tapi anak juga tidak bosan dan tetap mau belajar. Ya, mohon maaf ya, saya potong dulu. Iya. Nah, mungkin ada sedikit pandangan yang di luar sana ya, ketika kondisi seperti ini menganggap bahwa gurunya enak-enak aja, santai gitu ya. Nah, menurut Ibu Ratna selaku staf kurikulum seperti apa ini? Kalau menurut saya, apalagi saya juga di sini seorang guru yang mengajar beberapa mapel juga, justru malah kondisi seperti ini, Bapak Ibu guru itu harus lebih memutar
kenapa kayak gitu. Tapi sekarang Bapak Ibu guru juga harus lebih berpikir lagi, kira-kira anak-anak diberi tugas apa yang anak-anaknya lebih kreatif, lebih mau membaca, dan lebih kreatif untuk yang lainnya. Seperti itu, Pak. Bisa dikatakan lebih sibuk secara pemikiran ya. Betul, secara pemikiran Bapak Ibu guru jauh lebih sibuk ketimbang yang kondisi yang biasanya. Apalagi sekarang ini kan Pak, Mas Menteri, so akrab kita ya Pak, manggilnya Mas Menteri ya, meluncurkan yang namanya program Merdeka Belajar. Nah, program ini kan ini justru memberikan keleluasaan untuk sekolah untuk memberikan inovasi yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, salah satu inovasi yang digunakan di SMK Ma'arif ini adalah karena ini kondisi PJJ, jadi kita juga berpikir gimana ya caranya biar anak-anak juga belajarnya lebih mudah. Bapak Ibu guru juga memberi informasinya juga mudah. Jadi kita ada yang namanya psikologi, Pak. Apa itu? Psikologi itu ya sejenis aplikasi ya, di mana anak-anak nanti punya akunnya semua, mereka sudah punya. Jadi setiap anak itu mapel yang ada di kelasnya itu sudah masuk di psikologinya. Jadi anak ketika setiap hari sudah ada jadwalnya, tinggal buka, tinggal klik akunnya, klik mapelnya, langsung keluar materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa lewat video ataupun secara literasi itu Pak, secara tugas untuk membaca itu. Berarti kita sudah menerapkan sejauh ini kira-kira berapa lama ini ya? Dan cakupannya itu keberhasilan seperti apa? Kalau untuk di psikologi ini kita menggunakannya di semester ini Pak, karena kan kita pandemi itu di bulan Maret ya. Maret anak mau ujian kelas 12 itu kita masih tugas secara biasa. Tetapi kemudian kita berpikir karena proses pembelajaran tahun ajaran baru, kita gunakan psikologi untuk memudahkan anak. Sip, terima kasih ya. Iya, itu yang sekali ya pemaparan dari Bu Ratna. Maaf, masih ada yang perlu disampaikan Mbak? Sedikit Pak. Ya, siap, monggo. Ini berhubungan sama kurikulumnya. Jadi ini kan PJJ kita pakai psikologi Pak, tapi kan kemungkinan nanti semoga aja di tahun ajaran baru kita sudah bisa, anak-anak sudah bisa memulai pembelajaran secara langsung. Tapi kita juga berpikir bagaimana prosesnya sehingga nanti anak-anak itu pembelajaran kita pakai sistemnya shift Pak. Jadi tidak semua anak masuk tapi kita buat shift. Ya mungkin sekelas nanti separuh itu ya demi menjaga jarak anak-anaknya juga. Ada shift malam. Oh shift malam tidak ada. Ya semua ada di shift siang, pagi, siang semua. Nah itu selain sistem belajar bergantian, sistem shift tadi juga nanti akan tidak ada jam istirahatnya Pak. Oh gitu ya. Ya jadi nanti kita juga di sekolah juga punya tim gugus COVID nih Pak. Ada tim gugus COVID nanti yang tugasnya menyampaikan ke anak gimana sih prosesnya anak dari rumah sampai ke sekolah, sampai pulang lagi dengan mereka menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti kita masuk justru malah kita yang menyebarkan COVID. Nah, jadi nanti sistem tidak ada jam istirahatnya. Jadi anak-anak diminta untuk bisa membawa makanan dari rumah, kan lebih sehat ya Pak. Kalau dari rumah masak di mana-mana itu masakan emak lebih enak kan. Siap. Kemudian juga jam tatap mukanya mungkin jam tatap mukanya juga akan diperpendek. Tidak seperti yang kalau dulu kan kita dari tank jam 7, nanti pulang ada yang jam 2, ada jam 3. Tapi nanti proses pembelajarannya jamnya juga diperpendek. Karena jamnya diperpendek, maka kurikulumnya juga akan menyesuaikan. Nah, untuk Bapak Ibu guru nanti juga harus punya rambu-rambunya yang jelas. Saat ini Bapak Ibu guru sudah membuat rambu-rambu yang jelas mana KD-KD yang mereka bisa sampaikan dan mana KD-KD yang menurut Bapak Ibu guru itu tidak perlu disampaikan, dan mana KD-KD yang saling berkelanjutan atau berkolerasi, mana KD-KD yang tidak perlu disampaikan ke anak-anak. Jadi karena memang jamnya diperpendek juga Bapak Ibu guru juga kan tidak mungkin akan menyampaikan semua materi atau semua KD, karena biasanya setiap mapel itu ada 18 KD. Mungkin nanti karena jamnya berpendek, Bapak Ibu guru bisa menentukan. Jadi mungkin bisa lebih pendek untuk materi yang diajarkannya. Itu sih sedikit tentang tambahan
dari saya selaku staf kurikulum di kurikulum ini, Pak atau Bu Cindy. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan untuk teman-teman offline di sini yang mau bertanya dipersilakan, ataupun teman-teman online yang tanya juga bisa ya Pak. Bisa di kolom komentar. Bisa. Iya Pak, bisa di sini. Di kolom komentar ya. Iya. Ini. Oke, terima kasih Pak, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada kurikulum. Oke. Sangat luar biasa sekali ya ketika kita sudah mendengarkan pemaparan dari kurikulum, terus stafnya ini sangat menambah kemantapan diri kita. Saya yakin nih, adik-adik yang di sini semua semakin mantap ya, semakin mantap berada di SMK Ma'arif NU Satuwangun ini, dan mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disip. Terima kasih ya. Oke, bagi peserta yang ada di sini yang mau bertanya silahkan tunjuk jari. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Devi Luciani dari kelas 10 TKP. Saya ingin bertanya kepada Bu Susilo Timias mengenai tentang bagaimana cara mengatasi kendala saat PJJ pada kurikulum saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Langsung saja ke penanya yang kedua. Monggo bagian sini, silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Dr. Madani dari jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yani Susilo Timias, apa sih perbedaan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 revisi? Apakah kurikulum KTSP lebih mudah dari kurikulum 2013 atau sebaliknya? Dan saya ingin bertanya juga kepada Ibu Ratna Lestari, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar siswa saat PJJ atau pelajaran jarak jauh? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Untuk penanya yang ketiga, yang terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliani dari kelas 10 OTKP. Saya ingin bertanya kepada Bu Tias. Tadi ada beberapa kompetensi siswa, di antaranya yaitu penguatan kompetensi bahasa Inggris dan Arab, penguatan kemampuan dasar komputer, dan penguatan karakter keagamaan. Untuk penguatan keagamaan, bagaimana supaya siswa mendapatkan sertifikat cakupan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada masa pandemi? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas penanya-penanya. Kita beri aplaus terlebih dahulu sebelum jawab. Kita bersama-sama aplaus bersama-sama. Oke, perlu saya ulangi kembali pertanyaannya, mengingatkan kembali. Yang pertama ditujukan kepada Bu Tias selaku wakur di SMK Ma'arif NU Satuwangun. Pertanyaan dari Mbak Angelita ya. Ini bagaimana cara mengatasi kendala PJJ? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua dari Mbak Dinda, ini dari jurusan akuntansi, bertanya kepada Bu Tias juga, apa perbedaan KTSP dengan 2013 revisi kurikulum ya. Nah, bertanya juga kepada Bu Ratna, bagaimana cara menguatkan atau meningkatkan belajar siswa dan siswi saat kondisi PJJ seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mbak Ika Juliani ya, ini dari kelas 10 ya, tentang keagamaan. Tadi disiapkan atau ada slide penguatan keagamaan, komputerisasi, bahasa Inggris dan sebagainya. Ini bagaimana caranya mendapatkan sertifikat keagamaan. Nah, ketika lulus di SMK sini. Monggo dijawab mulai dari Bu Tias.
Oke, baiklah. Terima kasih atas semua pertanyaan yang masuk. Kita awali dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Angel. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ralat dulu ya. Nama saya ya Rianti Susilo Ningtyas. Semuanya bisa panggil Bu Tias saja gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nanti dari Pak Ali tadi menyampaikan juga Susilo Ningtyas Tianti kan harus tumpengan lagi. Mbak Angel juga berarti hari ini nanti Ibu syukuran 2 kali perubahan nama ya, tapi tidak dengan titel lah ya, secara penting gitu ya. Intinya sing bener atau yang paling betul itu Rianti Susilo Ningtyas gitu ya. Kalau itu terlalu panjang ya tinggal dipanggil Bu Tias begitu. Salam kenal ya. Pertanyaan yang pertama tadi masuk adalah kendala pembelajaran jarak jauh ya Mbak? Iya, oke. Sebelumnya Ibu bertanya balik dulu, sejauh ini kurang lebih COVID itu sudah ada 7 bulan kurang lebihnya ya, dengan skenario PJJ yang kita alami perubahan sampai dengan 7 skenario untuk yang sampai dengan detik ini. Mbak Angel, itu kendala utamanya untuk PJJ itu berada di mana? Kan saya pakai HP. Iya. Saya memantau apa sih teman-teman sekelas saya tuh. Iya. Ada yang jarang buka psikologi, ada yang tentang masalah jaringan, sinyal. Iya. Jadi itu kompleks ya. Bisa disimpulkan kendala PJJ itu adalah masuk psikologinya jarang gitu ya. Terus jaringan di masing-masing lokasi yang berbeda-beda kekuatan sinyalnya begitu ya. Terus kalau dilihat dari garis besarnya itu tidak hanya terjadi di 10 OTKP, tapi semuanya ketika kemarin sekolah memprogramkan pendisiplinan untuk kembali agar anak-anak itu kembali disiplin dalam belajar dan motivasi belajar, itu kita juga bisa ambil garis besar yang paling utama adalah bisa disimpulkan dari keseluruhan itu adalah tingkat kemalasan ya, dan juga semangat yang mulai menurun. Iya begitu. Jadi karena itulah kemarin kita adakan kegiatan yang sifatnya itu untuk memunculkan kembali semangat belajar. Kalau untuk malas ke psikologi itu bukan dari kendala mana-mana, itu sudah menunjukkan kendala dari masing-masing diri individunya. Aku kok males temen ya, kaderanku kok buka sehari ditengok saja berapa menit, apakah ada pembelajaran pembaharuan baru, apa ada tugas baru, itu kan kecenderungannya dari diri sendiri. Jadi selain diri sendiri harus punya semangat lebih untuk bisa masuk kembali belajar melalui psikologi, juga memiliki rasa keingintahuan serta semangat terus untuk belajar walaupun kondisi seperti apapun yang sedang kita hadapi, karena tugas masing-masing dari anak-anakku semuanya itu yang utama karena saat ini masih menjadi seorang siswa, itu tugas utamanya adalah belajar. Jadi tumbuhkan lagi semangatnya. Kalau untuk permasalahan sinyal atau jaringan yang tidak mendukung ya, anak-anak bisa agak bergeser sedikit dari tempat hunian yang sangat nyaman, bisa keluarlah dulu kemana gitu yang kekuatan sinyalnya itu ada dan penuh, atau ganti, jadi nanti semacam promosi ya, ganti apa itu namanya, kayak yang dipakai kartunya itu apa gitu ya. Terus kemarin juga ada bantuan juga kan kalau berkait dengan limit untuk paketannya, kan ada bantuan yang dari sekolah juga, itu juga bisa untuk mengantisipasi atau mengatasi bila ada yang mengeluhkan paketan cepat habis gitu ya. Jadi intinya kembali lagi ke personal individu, pantauan orang tua, kemudian pantauan Bapak Ibu guru, sejauh mana bisa bekerja sama agar anak-anaknya itu bisa semangat kembali untuk mengikuti psikologi dan pembelajaran jarak jauhnya. Maaf Bu. Ya. Misalkan ya ada penilaian tengah semester yang kemarin atau ulangan harian. Nah, kondisinya tuh lagi hujan deras. Iya. Tidak sama sekali. Iya. Itu bagaimana Bu? Kalau seperti itu berarti kita kan otomatis nanti mencari tahu. Kalau dari anak yang bersangkutan tidak bisa mengonfirmasikan ke sekolah, otomatis di sana nanti akan terdeteksi anak ini belum mengikuti PTS, begitu kan? Lah nanti sekiranya hujannya sudah mereda atau
walaupun hujan lebat tapi nggak bisa stabil sinyalnya ya, anak-anak bisa konfirmasikan ke wali kelasnya atau bapak ibu guru yang diketahui disimpan nomornya atau siapa yang menurut anak-anak semuanya itu paling mudah untuk dihubungi. Silakan dihubungi, informasikan bahwa kondisi saat ini di tempat saya itu seperti ini dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tes. Jadi nanti kita antisipasi ulang, kita atur waktunya kembali sehingga anak-anak semuanya yang mengalami hambatan seperti itu bisa langsung segera melakukan susulan. Begitu ya. Begitu kurang lebihnya jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke. Bagaimana Pak Ali, ini langsung ke penanya nomor berikutnya? Oke, langsung saja penanya yang berkaitan dengan kurikulum bisa dijawab yang pertanyaan kepada Bu Tias. Oke, teman. Tadi untuk penanya yang kedua Mbak Dinda. Iya, Mbak Dinda dari kelas berapa? 11 akuntansi 1. Tadi itu pertanyaannya berkaitan apakah perbedaan antara kurikulum 2006 dengan K13 revisi ya. Tentu sangat ada perbedaannya sehingga yang dinamakan kurikulum itu kan sangat dinamis ya. Jadi perubahan dari tahun ke tahun itu akan selalu berkembang. Kalau nantinya ini revisi ke-13 juga harus mengalami perubahan untuk mengimbangi kebutuhan dari anak-anak semuanya, pasti akan dilakukan perubahan lagi untuk kurikulum yang selanjutnya. Bisa saja nanti perubahan itu dari revisi 2013 menuju ke yang sekarang 2020 karena adanya COVID sehingga resmi dilakukan kurikulum darurat itu misalnya. Jadi itu jelas ketika kurikulum sudah mengalami perubahan dari KTSP 2006, proses perubahannya itu cukup panjang untuk melakukan sampai dengan detik yang sekarang ini 2013 revisi. Poin utamanya itu terletak di pengetahuannya. Ada banyak perbedaan antara kurikulum 2006 dengan 2013. Ibu ambil poinnya saja. Untuk 2006, semua pembelajaran itu masih terpaku pada pengetahuan, ya. Jadi konsep utama dasarnya itu semacam kamu ilmunya kayak masih ilmu menghafal karena pengetahuannya sifatnya seperti itu. Lah kalau untuk yang revisi 2013 sekarang semuanya itu sudah berkolaborasi dengan baik. Jadi nanti antara hard skill dan soft skillnya itu semuanya sudah dapat. Dari keterampilan, nilai sikap, pengetahuan semuanya sudah terekam dan terangkum di revisi 2013. Itu contoh perbedaannya saja. Kemudian untuk mata pelajaran jumlah jam di kurikulum 2006 itu jumlah jamnya lebih sedikit per minggunya, tapi kalau di K13 revisi jumlah jam per minggu itu lebih banyak. Dan untuk seperti kayak ekstra pramuka di KTSP 2006 belum menjadi ekstrakurikuler wajib, tapi di K13 menjadi ekstrakurikuler wajib. Jadi dari situ, dari jawaban ibu itu yang tidak bisa memaparkan detail ya perbedaan dan keunggulannya, tapi bisa disimpulkan untuk pertanyaan yang kedua bahwa kurikulum revisi 2013 ya betul jauh lebih baik dari kurikulum sebelumnya, begitu ya Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, iya. Pertanyaan ketiga, ya jangan kayak di berondong pertanyaan ya, tidak masalah. Apa tadi ya Mbak? Ibu dan lupa. Berkaitan dengan penguatan keagamaan ya Mbak. Ini terus terang kami dari sekolah itu mengeluarkan program untuk penguatan kompetensi lulusan yang saat ini jelas amat sangat dibutuhkan. Untuk apa anak itu pintar tapi agamanya kurang, dalam artian kurang ya biasa-biasa, cenderung belum bisa dikatakan baik, begitu ya. Lah terus untuk yang program penguatan komputer juga itu sangat penting sehingga rugilah untuk yang tidak bisa ikut gabung di dalamnya ya, karena waktu, tempat itu kita semua sudah siapkan setting, begitu juga untuk para tutornya, insya Allah semua kompeten. Kemudian untuk penguatan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga, ini nanti ditopang juga dengan pendalaman materinya ya, yang sifatnya seperti ekstrakurikuler. Itu insya Allah juga bisa membekali, karena ini adalah program unggulan pertama yang baru diluncurkan di tahun 2020
2021, sehingga nanti kedepannya untuk evaluasi pasti akan harus bisa dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadikan program itu menjadi betul-betul program unggulan SMK, pendamping utama dari kurikulum yang ada di SMK Ma'arif NU Satuwangon. Terkait dengan pertanyaannya tadi, bagaimana untuk sampai dengan mendapatkan sertifikat ya Mbak ya? Untuk program keagamaan itu sendiri, seperti yang kita semua tahu dan anak-anak semua tahu, bahwa sekolah kita itu tidak hanya sekolah yang bernafaskan Nahdlatul Ulama ya, tapi juga semuanya pasti tahu kita berbasis Islami gitu ya. Jadi unggulan apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah itu tadi, penguatan program keagamaan. Apa saja yang harus anak-anak tahu dan apa saja kompetensi yang dituju untuk bisa mendapatkan sertifikat, sehingga bisa membentuk anak-anak semuanya memiliki karakteristik kuat dalam hal keagamaannya. Yang pertama, kemarin konsep sudah kita konsepkan dengan beberapa tim koordinator dari program penguatan keagamaan yang di dalamnya pasti digawangi oleh Bapak Ibu pengampu agama dan juga akidah serta pengampu ke-NU-an berkolaborasi menjadi satu, sehingga disimpulkan bahwa anak-anak semuanya harus bisa mampu, minimalnya adalah hafalan juz 30. Kemudian yang berkaitan dengan ke-NU-an juga, segala sesuatu yang berkaitan dengan NU, ada sholawat naria, kemudian ada apa lagi ya Pak? Asmaul Husna, semuanya harus bisa, dan tes kriteria itu nanti ditentukan atau ditindaklanjuti langsung oleh Bapak Ibu pengampu guru agama. Nanti di kelas 10 wajib selesai surat apa begitu, di kelas 11 selesai apa, sampai dengan yang terakhir mudah-mudahan yang laki-laki bisa adzan ya, karena kan tidak jarang menemui anak-anak zaman sekarang adzan pe ora bisa, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong lah. Ditambah lagi juga yang nanti terjun ke masyarakat, kita bekali juga dengan sholat jenazah, bagaimana tata caranya begitu ya. Jadi nanti insya Allah semuanya sudah terangkum, terekam, sehingga nanti di kelas 12-nya tinggal tes langsung bisa mendapatkan sertifikatnya begitu. Tapi awalannya juga kita kemarin yang pertama kali berarti kelas 10 farmasi dan kelas 10 TKRO. Sebelumnya kita juga sudah adakan tes pretestnya dulu Mbak. Jadi mana anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang belum, sehingga nanti kita bisa petakan. Yang kemampuannya masih alif, ba, ta, nanti dikelompokkan sendiri. Yang sudah bagus dan yang sudah sangat bagus dikelompokkan sendiri-sendiri. Dari situ nanti kita bisa menindaklanjuti anak-anak tersebut, sehingga minimal keluar dari SMK Ma'arif NU Satuwangon itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar serta lancar begitu ya Mbak. Sudah cukup? Iya, terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diserap apa inti dari jawaban-jawaban itu, begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Tias. Ya, saya nggak berani nyebut nama panjang kembali. Oke, nah ini jawaban yang kita tunggu-tunggu. Saya tuh seneng banget kalau Bu Rana menjawab seperti natural ya, lucu tapi mengena, bener gitu loh. Tapi lucu gitu, jawabannya lucu. Ya, agak sedikit alay gitu. Ya, monggo Bu Rana bisa menambahi jawaban dari Bu Tias ataupun satu jawaban tadi pertanyaan yang disampaikan kepada Bu Rana, bagaimana cara meningkatkan belajar siswa saat kondisi PJJ. Monggo. Terima kasih Pak Ali, entah itu pujian ataupun cacian ataupun apa itu, tapi ya gitulah ya Pak. Harus diterima. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan semangat kita di masa PJJ sekarang ini. Semangat itu kan ada dalam diri kita ya. Percuma kalau banyak orang yang bilang ayo semangat, tapi kalau diri kita udah nutup, wis males, itu nggak akan ada semangat. Jadi
Bagaimana meningkatkan semangat? Pertama, harus mensugesti dirimu sendiri dulu, ubah pola pikirnya. Kan banyak nih sekarang, PJJ marahin bodoh, PJJ marahin males. Ubah pola pikirku. Kita ambil hal-hal positifnya dari PJJ. PJJ, kamu jauh harus dituntut lebih kreatif. Kalau dulu kamu ada yang membimbing, sekarang ada yang membimbing dari rumah, tapi kamu lebih banyak diminta untuk membaca, untuk literasi maupun numerisasi. Itu. Kemudian ya, di PJJ ini selain ubah pola pikirmu, kita ambil hal positifnya apa? PJJ ini sekarang Bu Ratna lihat kok banyak anak-anak yang di PJJ ini lebih rajin membantu orang tua untuk mencari uang ya. Ada banyak yang jualan, ada banyak yang lebih rajin ke orang tua bantu, merewangi, meme pari. Itu ada, karena biasanya Bu Ratna tanya, bentar Bu lagi meme pari. Ya, alhamdulillah. Nah, kita ambil sisi positifnya, karena dengan PJJ kamu itu ada yang lebih kreatif, bisa jualan, bisa disambi. Karena kan PJJ tidak dituntut untuk tank dari jam 7 nyampe jam 2. Tank harus jam 7 kamu udah standby. Tidak. Tapi PJJ ini kalau di sekolahnya kami ya, kalau di sekolah SMK Ma'arif Satu Wangon ini lebih fleksibel. Kita sudah ada waktunya, tapi kan anak ketika sudah melakukan, oh ya sudah membaca materi, sudah tugasnya sudah selesai, anak bisa kembali bebas. Jadi ada yang sambil disambil jualan, ada yang COD, ada anak yang PJJ tapi sambil ngomong adine. Itu kan meringankan banget pekerjaan orang tua. Itu kita ubah pola pikirnya lagi. Tujuan kamu sekolah itu apa? Ingin tujuan cita-citamu sekolah itu apa? Itu kembali ke pola pikir seperti itu dulu. Kalau kembali ke itu kamu sudah fokus, oh ya aku sekolah kita pengen jadi ini, oh ya aku kan kepengen nyenang orang tua, kasihan orang tua. Lah itu akan tumbuh kembali semangat dalam diri kamu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan yang kamu ambil sisi negatif, sisi positifnya kamu tutup, enggak. Tapi dibalik sisi positifnya aja yang kamu tumbuhkan. Sisi negatifnya kamu buang, rasa malas itu kamu buang. Ya, sama tadi ada yang pertanyaan, kendalanya PJJ, kadang sinyal, kadang paketan. Tapi Bapak Ibu guru fleksibel ketika ada anak didik yang memang sedang tidak bisa melakukan, tapi harus kamu itu memberi kabar. Ya, jangan kamu lagi ada kendala, kamunya diem aja. Ya tidak ada Bapak Ibu guru yang tahu. Makanya ketika terjadi tidak ada sinyal, tidak ada kuota, beritahu Bapak Ibu guru. Setelah itu, materi-materi yang sebelumnya bisa kamu buka ketika ada kuota ataupun ada sinyal. Terus tadi ketika misalnya lagi tes, hujan lebat, petir gelodok-gelodok, ya, nyalakan HPP gak berani. Lah itu kalau tes itu biasanya ada wali kelas yang memantau. Ketika ada anak yang tidak nongol atau tidak absen, itu kan kelihatan. Nah itu akan dihubungi. Ketika memang alasannya jelas, alasannya sesuai, pasti nanti Bapak Ibu guru juga memberikan keleluasaan. Oke, silakan kamu bisa mengikuti susunan. Kamu memberikan alasannya yang jelas. Tapi kan sekarang kita lihat kalau mau tes anak-anak semangat, tapi ketika tesnya selesai anak-anak juga udah nggak semangat. Kenapa? Nah itu yang ubah pola pikirnya. Ayo semangatnya jangan hanya ketika mau tes aja, tapi setiap hari kita harus semangat. Mungkin itu Pak Ali dari saya. Terima kasih atas jawaban Bu Ratna dan Bu Tias. Mari kita beri aplaus kepada beliau berdua. Kita masuk kepada penghujung acara ya. Ini sebentar Pak. Nih, karena ini kan tujuannya saya harap ini nanti banyak masyarakat yang lihat ya Pak. Ternyata kurikulumnya kita itu nggak salah, nggak kalah kok Pak dengan kurikulum sekolah lain. gitu ya. Fasilitas sekolah juga lengkap, kurikulumnya juga kita sesuai.
Kita nggak tujuan salah, ini ya. bisa lebih tahu lagi. Iya, dengan tujuan ini masyarakat lebih tahu lagi tentang SMK Ma'arif sehingga banyak masyarakat, oh ya SMK Ma'arif sekarang udah lebih baik dan lebih maju. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan animo masyarakat semakin kesini semakin banyak ya. Tahun depan semakin pendaftarannya mudah-mudahan semakin banyak lagi. Itu harapan dari sesi-sesi seperti ini. Oke, mari di penghujung acara ini kita dengarkan bersama-sama statement closing dari kedua pembicara atau narasumber. Yang pertama dari Bu Tias, monggo. Baik anak-anakku semuanya, ada sedikit kata yang mungkin bisa menyejukkan hati ya untuk terus berusaha belajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi seperti langkah kaki kanan itu kita ibaratkan menghapus dosa, dan langkah kaki kiri kita itu adalah menaikkan derajat ketika kita itu terus mau belajar sepanjang hayat. Begitu ya. Terima kasih. Oke, luar biasa statement closing dari Bu Tias. Dan sekarang kita dengarkan statement closing kedua dari narasumber yang kedua, Bu Rata. Terima kasih Pak Ali. Semangat itu ada dalam diri kita. Semangat itu kita yang punya. Ingat tujuan awal kamu untuk sekolah. Walaupun pandemi ini membuat kita berjarak, tapi jangan membuat jarak antara kamu dengan belajar. Oke, luar biasa sekali ya. Sungguh mengena ya. Sedikit ringan tapi memakna gitu ya. Oke, mungkin ini acara terakhir ya. Kita tutup, nanti akan saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya menginformasikan bagi 3 penanya tadi, hari ini ada giveaway ya dari masker kelor ya, masker dari tahun kelor. Ini nanti bisa hubungi langsung kepada tim TEPA, bisa Bu Ratna, bisa Bu Desi, bisa saya sendiri atau Bu Cindy. Seperti itu ya. Setelah ini jangan pulang terlebih dahulu bagi penanya tadi. Nah, sedikit saya menyimpulkan ya sebagai moderator, kurikulum niscaya nafas bagi pendidikan dari dulu, sekarang hingga nanti. Tapi sekarang dengan hadirnya tante corona, semua sekolah yang olam dan alim merumus untuk meramu kurikulum. Hanya sekolah yang kreatif, dinamis, dan inovatif yang dapat bertahan dan terus maju. Saya yakin tetaplah majulah SMK kita, SMK Ma'arif NU Satawangun, kita pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya, para elemen, para hadirin yang ada di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup bersama. Saya tutup dulu ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada moderator kita yang sangat hebat ya, ada Bapak Muhammad Ali Sabirin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Saya minta tepuk tangannya yang meriah untuk moderator dan narasumber kita. Langsung saja ya, semoga dengan adanya diskusi pada pagi hari ini tentang Q&A seputar kurikulum SMA Ma'arif NU Satawangun bisa memantapkan hati teman-teman online dan juga offline, terutama masyarakat di luar sana, untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya di SMK Ma'arif NU Satawangun.